Halo teman-teman semua, aku Putu. Dan aku Komang. Kita berdua akan menemani kalian belajar matematika. Khususnya materi bangun ruang sisi datar. Bersama Komang, kali ini kita akan belajar mengenal jaring-jaring bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Namun sebelumnya, masih ingatkah kalian bagian-bagian bangun datar? Berapa mempunyai bidang sisi, berapa rusuk, dan berapa titik sudut? Kubus berikut memiliki 6 bidang sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Begitu juga dengan balok memiliki 6 bidang sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya prisma. Dalam gambar berikut prisma segitiga, memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Terakhir limas, dalam gambar ini yaitu limas segitiga, memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Jadi apa hubungannya mengetahui bagian-bagian dengan memahami jaring-jaring? Jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian rupa, sehingga sisi bangun ruang itu saling terkait, dan terbentangkan pada suatu bidang, maka bangun datar yang terbentuk itu disebut jaring-jaring. Contoh gambar berikut, menunjukkan kerangka balok. Jika balok-balok tersebut diiris sepanjang rusuk PT, TW, SW, TU, WV, QU, dan RV. Kemudian dibentangkan maka akan diperoleh bangun seperti gambar berikut. Bangun tersebut dinamakan jaring-jaring balok. Sebelum lanjut memahami jenis jaring-jaring bangun lainnya, kita akan kembali memahami materi melalui kebudayaan Bali, yaitu tipat Bali. Seperti yang kita ketahui, pada pembahasan sebelumnya, tipat galeng, balok, tipat gatep, kubus, tipat pandawa, limas, tipat sesapi, prisma segitiga. Bagaimana jaring-jaring tipat Bali yang menyerupai bangun ruang tersebut? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, tipat Bali yaitu tipat galeng, disketsa membentuk bangun ruang balok. Jika bangun ruang balok diiris beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan, maka diperoleh jaring-jaring balok berikut. Dapatkah bangun ruang balok tersebut membentuk jaring-jaring yang lain? Jawabannya iya, dapat. Berikut jenis jaring-jaring yang lain. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11 sampai ke-14, dan ke-15 sampai ke-20, serta masih banyak lagi jenisnya. Kedua, tipat Bali yaitu tipat gatep, disketsa membentuk menyerupai bangun ruang kubus. Jika bangun ruang kubus diiris beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan, maka diperoleh jaring-jaring kubus berikut. Bangun ruang kubus dapat membentuk jenis jaring-jaring yang lain. Berikut 11 jenis jaring-jaring kubus yang lain. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, dan yang terakhir ke-11. Ketiga, tipat Bali yaitu tipat Pandawa, setelah disketsa menyerupai bangun ruang limas segitiga. Jika bangun ruang limas segitiga diiris beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan, maka diperoleh jaring-jaring limas berikut. Ada 2 jenis jaring-jaring limas segitiga. Dan berikut yang kedua,
Selain itu ada jaring-jaring 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, 5 segi 7 dan seterusnya. Keempat, tipat Bali yaitu tipat sesapi, di sketsa menyerupai bangun ruang prisma segitiga. Jika bangun ruang prisma segitiga diiris beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan, maka diperoleh jaring-jaring prisma segitiga berikut. Selain itu, tipat Bali yaitu tipat sirikan di sketsa menyerupai bangun ruang prisma belah ketupat atau prisma segi 4. Jika bangun ruang prisma segi 4 diiris beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan, maka diperoleh jaring-jaring prisma belah ketupat berikut. Prisma dinamai dari bentuk alasnya, sehingga ada juga jaring-jaring prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Teman-teman, itulah tadi, kalian sudah mempelajari jaring-jaring bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Agar kalian lebih memahami jaring-jaring bangun ruang ini, kalian bisa coba latihan soal dan kuis-kuisnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya bersama aku, Putu dan Komang. Selamat belajar ya kalian, tetap semangat dan ingat selalu untuk melestarikan budaya kita. Sampai jumpa.